Aku masih ingat betul waktu teman saya bilang, "Kamu kurang paham, jadi saya yang masukin." Ya, suaranya datar, tapi menyimpan sesuatu yang membuatku diam, bingung antara percaya atau takut. Tapi saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Lanjutnya, sambil menatap kosong ke kejauhan, seolah yang ia lihat bukan dunia ini. Lalu datanglah seorang relawan, murid dari salah satu tempat pelatihan spiritual. Dia datang dengan wajah percaya diri, seolah semua ilmu di dunia sudah ia genggam. Teman saya hanya menatapnya sebentar, tak banyak bicara. Kemudian dia bilang, "Oke, saya coba hubungi satu kerajaan di jalur yang biasa dia pakai." Saya tak tahu harus menanggapi bagaimana. Kerajaan? Jalur? Tapi sebelum saya sempat bertanya, dia sudah memejamkan mata. Tangannya seperti menggenggam sesuatu yang tak kasat mata. Lalu dengan satu gerakan, dia dorong sesuatu ke tubuh si murid itu. Lep! Bunyinya. Dan detik itu juga tubuh si murid ambruk. Matanya kosong. Tubuhnya tergeletak kaku. Seolah hidupnya direbut. Rebutan posisi di dalam, ujar teman saya sambil mengangkat bahu. Seolah itu hal biasa. Tapi yang saya rasakan saat itu, takut, panik, ngeri, dan bingung. Teman saya mendekat. Dia menarik napas dalam, lalu mendekatkan wajahnya ke tubuh si murid yang kaku. "Bangun!" katanya pelan. Tak ada reaksi. "Bangun!" ulangnya. Masih diam. Lalu dia memejamkan mata dan mengeluarkan suara dalam frekuensi rendah. Tidak keras, tapi terasa, seperti suara yang masuk ke tulang. "Itu teori gaung," katanya kemudian. "Dulu digunakan seorang nabi untuk berbicara pada bangsa jin." Barulah tubuh si murid bergerak. Pelan. Nafasnya mulai terdengar, matanya terbuka, dan yang saya lihat saat itu bukan lagi orang yang sama. Ada rasa takut luar biasa di sana, seperti baru saja melihat neraka dan selamat dengan luka yang tak kelihatan. Saya gemetar, tapi teman saya hanya tersenyum tipis. "Biarin, kapok." Beberapa hari setelah kejadian itu, saya masih kepikiran. Bukan cuma karena apa yang saya lihat, tapi karena rasa yang tertinggal. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri saya, seperti ada jendela yang dibuka paksa. Dan apa yang saya lihat di luar sana, bukan pemandangan yang ingin saya lihat. Teman saya datang lagi, kali ini dengan wajah lebih tenang. "Saya baru pulang dari jalur utara," katanya. "Saya tidak tahu apa maksudnya, tapi saya mendengarkan." Dia duduk, menyalakan rokok, dan menatap langit-langit seolah sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang biasa. "Di sana lagi kacau," ucapnya. "Pasukan dari alam bawah lagi coba naik. Mereka bukan cuma ganggu orang, tapi mulai nyusup ke alam mimpi." Saya hanya bisa diam. Rasa takut itu belum benar-benar hilang, tapi saya juga tak bisa berpaling. Setiap kata-katanya seperti magnet, menarik saya lebih dalam ke dunia yang tak saya mengerti. "Tapi mereka nggak bisa nyusup sembarangan," lanjutnya. "Harus ada portal, dan portal itu bisa terbuka dari manusia yang hatinya penuh luka." Saya menelan ludah. Saya tahu luka. Saya tahu rasanya disakiti. Saya tahu betapa gelapnya hati bisa jadi saat kecewa, marah, dendam, dan kesepian bercampur jadi satu. Jangan-jangan saya salah satu dari mereka yang membuka portal itu? "Makanya," kata teman saya sambil menatap saya dalam, "jangan biarin luka itu jadi pintu buat mereka masuk." Saya hampir menangis. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya saya sadar. Apa yang saya alami selama ini bukan sekadar nasib buruk, tapi mungkin ada yang memang menumpang di dalam diri saya. Sesuatu yang saya pelihara tanpa sadar, lewat amarah dan kesedihan yang tak pernah saya sembuhkan. Sejak percakapan itu, malam-malam saya berubah.
Tidur tak lagi jadi tempat istirahat, melainkan ladang pertempuran. Kadang saya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dada sesak, dan pikiran kacau. Bayangan-bayangan gelap sering datang dalam mimpi. Wajah-wajah yang saya tidak kenal, tapi entah kenapa terasa akrab. Mata mereka kosong, seperti menyimpan duka yang tak berujung. Ada yang menjerit, ada yang menatap saya seakan meminta pertolongan, atau mungkin menuntut balas. Saya takut menceritakannya pada siapapun, bahkan pada teman saya, tapi dia tahu, seakan-akan dia bisa melihat isi hati saya hanya lewat sorot mata. Saya tahu mereka datang, ucapnya suatu sore. Mereka nyari celah, dan kamu sedang goyah. Saya tertunduk, ingin menyangkal. Tapi untuk apa? Saya tahu saya lemah. Saya tahu saya sedang berantakan. Rasa bersalah, kehilangan, dan luka lama yang tak pernah saya jahit benar-benar mulai membusuk di dalam hati. Teman saya lalu berkata dengan nada yang berbeda, lembut tapi tajam. Kalau kamu terus begini, mereka akan lebih dari sekadar datang. Mereka akan tinggal. Ucapan itu menampar saya. Keras, saya ingat malam itu saya menangis. Diam-diam, sendiri, di kamar. Rasanya seperti menguras seluruh air dalam tubuh. Tapi untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sendirian. Seolah ada cahaya kecil yang muncul jauh di ujung kegelapan yang selama ini saya peluk erat. Dan untuk pertama kalinya juga, saya memutuskan untuk melawan. Bukan mereka, tapi diri saya sendiri. Perlawanan itu tidak seperti yang saya bayangkan. Saya kira melawan berarti menjadi kuat, tak gentar, penuh keyakinan. Tapi ternyata perlawanan yang sejati justru dimulai dari keberanian untuk mengakui bahwa saya rapuh. Saya mulai membuka diri. Bukan pada banyak orang, saya belum siap. Tapi setidaknya, pada teman saya mulai jujur. Saya takut, saya bilang padanya, suara saya bergetar. Saya takut kehilangan akal. Takut semua ini bukan cuma gangguan, tapi panggilan. Dia tidak menjawab langsung. Ia menatap saya lama, seperti sedang menimbang-nimbang apa yang perlu dia ucapkan, agar tidak melukai, tapi juga tidak memanjakan. Apa kamu tahu, ujarnya perlahan, kadang yang membuat kita makin dalam terjerat bukan karena mereka kuat, tapi karena kita terlalu lama menyimpan luka sendirian. Saya terdiam. Kata-katanya menusuk. Lalu dia mulai membagikan kisah yang selama ini tak pernah dia buka. Bahwa dia juga pernah berada di titik yang sama, di tempat gelap, sendirian, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat. Dia tidak menyebut itu dengan istilah mistik. Baginya, itu bukan soal setan atau makhluk halus, tapi tentang energi yang kita bangun sendiri lewat trauma, penyesalan, dan rasa bersalah. Mereka datang dari apa yang kamu simpan terlalu lama, katanya. Dan kadang mereka cuma cermin dari sisi tergelap kamu sendiri. Malam itu kami berbicara lama. Tidak ada ritual, tidak ada jampi-jampi. Hanya percakapan dari hati ke hati. Tapi entah kenapa, saya merasa seperti baru saja menyalakan lilin kecil di tengah ruangan yang sudah bertahun-tahun gulita. Tapi cahaya itu belum cukup. Masih terlalu banyak bayangan yang bersembunyi di sudut-sudut. Setelah malam itu, saya pikir semuanya akan perlahan membaik. Tapi ternyata tidak. Justru setelah membuka pintu untuk menyembuhkan diri, semua luka lama seperti berbondong-bondong keluar dari persembunyiannya. Saya tidak hanya berhadapan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata yang selama ini mengganggu, tapi juga dengan versi diri saya yang selama ini saya hindari. Saya mulai sering menangis tanpa alasan, kadang saat sedang sendiri, kadang saat sedang menatap langit-langit kamar yang kosong. Tangisan itu bukan karena takut, tapi karena lelah. Rasanya seperti tubuh saya menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian.
Teman saya tetap setia menemani. Dia tidak selalu berkata-kata. Kadang dia hanya duduk di sebelah saya, diam, membiarkan saya larut dalam tangis, dan itu cukup. Saya mulai sadar bahwa kehadiran yang tulus jauh lebih menyembuhkan daripada 1000 nasihat, sampai akhirnya datang malam itu, malam yang paling kelam. Saya terbangun sekitar pukul 2 pagi. Dada saya sesak. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada sesuatu yang berat, yang tidak bisa saya jelaskan. Kamar saya terasa lebih dingin dari biasanya. Saya tahu ada yang datang. Langkah kaki di atap, suara pintu lemari yang berderit sendiri, bau amis yang tiba-tiba memenuhi udara. Saya mencoba membaca doa, tapi lidah saya seperti kaku. Suara saya tercekat, mata saya tak bisa terpejam. Dan di tengah kegelapan, saya melihat sosok itu. Bukan pertama kalinya dia datang, tapi malam itu dia berdiri lebih dekat dari biasanya. Wajahnya samar, tubuhnya lebih tinggi dari manusia biasa, matanya hitam legam, kosong. Dan yang membuat saya nyaris, tak sanggup menatap, wajahnya mirip saya sendiri. Saya ingin berteriak, tapi suara saya hilang. Dia menatap saya seolah berkata, "Aku adalah kamu, yang kamu buang, yang kamu lupakan, yang kamu tolak." Dan saya pingsan. Ketika sadar, saya sudah tergeletak di lantai. Teman saya duduk di samping saya dengan mata merah. Wajahnya cemas. Dia bilang saya menggigil hebat, berkeringat dingin, dan sempat tidak sadarkan diri hampir setengah jam. Saya menangis malam itu, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, saya tahu apa yang harus saya lawan bukanlah sesuatu dari luar, tapi dari dalam, dari hati, dari kenangan yang belum saya terima, dari bagian diri yang saya buang jauh-jauh karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Hari-hari setelah kejadian itu berubah, jadi semacam lorong panjang yang saya lewati, sambil meraba-raba dalam gelap. Saya tidak tahu kemana arah langkah saya, tapi satu hal yang saya tahu pasti, saya harus terus berjalan, meski perlahan, meski terseok. Teman saya tetap menjadi satu-satunya cahaya dalam kabut pekat itu. Dia tidak pernah memaksa saya untuk cepat pulih, tidak menyuruh saya melupakan, atau menertawakan ketakutan saya. Dia hanya ada, menyediakan bahunya ketika saya lelah, telinganya ketika saya ingin bicara, dan diamnya ketika saya hanya ingin menangis. Beberapa malam kami habiskan dalam keheningan. Saya terbaring memeluk lutut di atas lantai, dan dia duduk bersandar di dinding, menatap kosong ke depan. Tidak ada yang kami bicarakan, tapi perasaan dipahami tanpa harus menjelaskan apapun. Itu yang menyelamatkan saya dari merasa benar-benar sendiri. Saya mulai berani memeluk kembali bagian-bagian diri saya yang dulu saya benci. Ketakutan masa kecil, trauma yang saya anggap memalukan, luka dari masa lalu yang saya sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Satu persatu saya buka, seperti membuka kotak tua berdebu. Saya menangis setiap kali itu terjadi, tapi itu adalah tangisan yang melegakan, bukan menakutkan. Satu malam, saya bermimpi bertemu dengan sosok itu lagi, sosok yang menyerupai saya dengan wajah penuh luka dan mata kosong. Tapi kali ini, saya tidak lari. Saya tidak pingsan. Saya berdiri dan berkata, "Kita satu. Aku tidak akan mengusirmu lagi." Dan anehnya, dia tersenyum, lalu menghilang. Keesokan harinya saya bangun dengan tubuh lebih ringan. Saya bahkan bisa menghirup udara dalam-dalam tanpa rasa sesak. Matahari pagi menyelinap lewat celah jendela dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya merasakan hangatnya. Tapi saya tahu perjalanan ini belum selesai. Luka tidak sembuh dalam semalam. Saya masih akan tergelincir, masih akan ada malam-malam panjang. Tapi sekarang saya punya sesuatu yang dulu saya tidak punya. Harapan.
dan itu cukup untuk membuat saya terus berjalan. Butuh waktu lama sebelum saya bisa mengucapkan satu kata yang paling berat untuk dilatih. Maaf, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri. Saya mulai menyadari bahwa selama ini, musuh terbesar saya bukan suara-suara di luar sana, bukan tatapan sinis, bukan bisikan orang, bahkan bukan kenangan buruk yang menghantui setiap tidur saya. Musuh terbesar saya adalah bayangan saya sendiri, yang setiap hari mengingatkan saya betapa buruknya saya, betapa lemahnya saya, betapa tidak layaknya saya untuk dicintai, dipercaya, dihargai. Saya terlalu sering menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang bahkan bukan kesalahan saya. Saya dihantui rasa bersalah yang begitu dalam, seolah-olah semua hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup ini adalah karena saya tidak cukup baik, tidak cukup kuat, tidak cukup berharga. Saya marah pada diri sendiri karena tidak bisa melawan waktu itu. Karena diam, karena ketakutan, karena menyerah. Tapi, bagaimana bisa saya menghukum seorang anak kecil karena tidak mampu melawan monster yang bahkan orang dewasa pun tak berani hadapi? Saya mulai bicara pada diri saya sendiri. Bukan dalam kepala, tapi sungguhan, dengan suara pelan, gemetar, dan berlinang air mata di depan cermin. Saya bilang, "Aku tahu kamu capek. Aku tahu kamu sudah berjuang. Maaf, karena selama ini aku mengabaikanmu, menghakimimu, dan menyiksamu. Maaf karena aku tidak pernah bertanya apa yang kamu rasakan, hanya memaksa kamu untuk terus kuat." Saya menangis malam itu, menangis seperti anak kecil yang akhirnya dipeluk setelah lama tersesat. Teman saya menemani dari kejauhan, tidak masuk kamar, hanya duduk di luar, menunggu saya selesai menumpahkan semua yang selama ini tertahan, lalu hari-hari berikutnya berubah. Saya mulai bisa tersenyum kecil. Bukan senyum palsu, tapi senyum tulus yang muncul karena ada perasaan damai, meski hanya sebentar. Saya tahu memaafkan bukan berarti melupakan. Luka itu tetap ada. Tapi luka yang diterima dan dirawat akan berubah jadi bagian dari kisah, bukan beban yang harus diseret sepanjang hidup. Dan di titik itulah saya merasa, untuk pertama kalinya, saya tidak lagi hidup untuk bertahan, tapi untuk melangkah. Setelah saya berdamai dengan diri sendiri, atau paling tidak mulai mencoba, saya mulai berpikir, apakah saya bisa kembali membuka pintu-pintu yang dulu saya kunci rapat? Pintu kepercayaan, pintu keberanian, pintu untuk percaya bahwa dunia ini tak selalu jahat. Saya masih takut. Jujur saja, setiap kali ada orang baru yang mendekat, tubuh saya menegang otomatis. Seperti ada sistem alarm yang aktif, siap melindungi saya dari bahaya yang belum tentu nyata. Tapi saya tahu, kalau saya terus begitu, saya akan hidup dalam kurungan yang saya bangun sendiri. Teman saya tetap di samping saya, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pengingat bahwa saya tidak sendirian. Ia tidak pernah memaksa saya untuk terbuka, tapi selalu ada saat saya siap bercerita. Kadang ia hanya duduk di samping saya, sama-sama diam, tapi kehadirannya menghangatkan seperti matahari yang perlahan menyentuh kulit setelah hujan panjang. Saya mulai membuka diri dengan langkah kecil. Satu sapaan, satu kalimat, satu tawa kecil. Lalu satu pelukan singkat dari seseorang yang saya percaya. Tidak semuanya berjalan mulus. Ada hari-hari di mana saya kembali terpuruk, mengunci diri, bahkan merasa mundur 10 langkah dari kemajuan yang telah saya raih. Tapi teman saya bilang, itu bukan kemunduran. Itu bagian dari proses. Kamu cuma sedang menarik napas lebih dalam untuk melangkah lebih jauh. Kata-kata itu menempel di kepala saya, menguatkan saat saya ingin menyerah. Saya mulai menulis, bukan untuk dibaca orang, tapi untuk menumpahkan semua isi hati yang terlalu berat kalau disimpan sendiri. Saya menulis tentang luka, tentang ketakutan, tentang harapan, tentang impian yang perlahan saya susun kembali.
Dan suatu hari, saya sadar. Saya ingin hidup, bukan sekadar bertahan. Saya ingin tertawa, lepas tanpa dihantui rasa bersalah. Saya ingin mencintai tanpa takut disakiti. Saya ingin tidur nyenyak tanpa mimpi buruk yang mencengkeram. Saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya pantas bahagia. Meski masa lalu saya berkata sebaliknya. Dan untuk pertama kalinya, saya percaya saya bisa. Pernah suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Bukan karena ingin berdandan atau memeriksa penampilan, tapi aku cuma berdiri di sana, memandangi refleksi diriku sendiri. Bukan wajahku yang kulihat, tapi luka. Luka yang selama ini kututupi dengan senyum. Luka yang kutahan dengan tawa. Luka yang kusembunyikan di balik kata, baik-baik saja. Cermin itu tidak berbohong. Dan malam itu, aku tidak punya tenaga lagi untuk berpura-pura. Aku melihat mata yang lelah, bahu yang terbebani, dada yang sesak oleh segala sesuatu yang belum sempat kubicarakan, bahkan pada diriku sendiri. Aku menangis. Tangisan yang tidak keras, tapi dalam. Seperti ada sesuatu di dalam diriku yang akhirnya pecah, setelah sekian lama membeku. Malam itu aku bicara pada diriku sendiri. Maaf karena selama ini aku keras padamu. Maaf karena aku sering memaksa kamu untuk kuat, padahal kamu hanya ingin didengarkan. Maaf karena aku lebih memilih menyenangkan orang lain daripada menyembuhkanmu dulu. Maaf karena aku lupa, kamu juga manusia. Itulah malam pertama, aku benar-benar mendengarkan diriku sendiri. Bukan untuk mencari solusi, tapi sekadar untuk hadir, menemani rasa sakit itu tanpa buru-buru mengusirnya. Dan anehnya, justru di sana aku mulai merasakan sesuatu yang hangat, seperti pelukan yang lama tertunda, seperti pelipur yang selama ini kucari di luar, ternyata ada di dalam. Temanku, yang dulu menjadi saksi bisu dari semua luka itu, pernah bilang, kadang yang kita butuhkan bukan obat, tapi kejujuran. Dan keberanian untuk menyentuh luka itu tanpa menghakiminya. Mungkin itulah yang aku lakukan malam itu. Menyentuh luka bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengakuinya. Dan dari sana, aku belajar satu hal. Menerima luka bukan berarti menyerah, tapi justru itu tanda bahwa kita siap sembuh. Setelah semua perjalanan panjang itu, tangis-tangis yang tak terdengar, malam-malam penuh tanya, dan perasaan hancur yang kutelan dalam diam, ada satu hal yang paling tak kusangka akan kudapatkan, ketenangan. Bukan karena semua luka sembuh total, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena aku berhenti memusuhi diriku sendiri. Aku mulai bisa memandang ke belakang tanpa ingin menjerit, mulai bisa mengenang tanpa merasa tenggelam. Rasa sakit itu masih ada, tapi kini ia hadir, seperti kenangan yang kupeluk, bukan musuh yang ingin kuhancurkan. Temanku, ya, orang yang dari awal menemaniku, satu-satunya saksi hidupku yang tahu semuanya tanpa perlu kuterangkan panjang lebar, pernah bilang sesuatu yang waktu itu tak benar-benar ku mengerti. Jalan pulang itu tidak selalu berarti kembali ke tempat lama. Kadang, jalan pulang itu adalah saat kamu bisa berdamai dengan bagian paling gelap dari dirimu sendiri. Dan sekarang, aku tahu maksudnya. Aku tidak kembali menjadi diriku yang dulu. Aku bukan lagi anak yang polos, yang percaya dunia selalu adil. Tapi aku juga bukan lagi jiwa yang tercerai-berai. Aku sekarang adalah aku yang baru, yang telah retak, tapi tak hancur. Yang pernah roboh, tapi kini berdiri lebih pelan, lebih sadar. Aku tidak akan bilang bahwa semua ini mudah. Tidak sama sekali. Tapi aku bersyukur, karena dari semua kehilangan dan luka, aku menemukan sesuatu yang lebih berharga. Diriku sendiri. Perjalanan ini belum selesai. Aku masih belajar. Masih tertatih kadang. Tapi setidaknya,
Aku tidak lagi berjalan sambil memalingkan wajah dari masa lalu. Kini, aku melangkah bersamanya, bukan untuk tinggal di sana, tapi untuk mengenalnya dan perlahan mengikhlaskannya. Dan kalau kamu sedang melewati malam yang sama, percayalah, kamu tidak sendiri. Mungkin memang tidak ada yang bisa benar-benar mengerti seluruh ceritamu, tapi setidaknya, satu hal yang pasti, kamu layak sembuh, layak bahagia, dan layak dicintai, bahkan oleh dirimu sendiri. Terima kasih sudah ikut berjalan bersamaku. Ini adalah akhir kisah, atau mungkin baru permulaan dari segalanya.